Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Miss. Hari ini kita akan membahas tentang statistika. Statistika itu terdapat pada KD 3.2, yaitu mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas mengenai definisi statistika, penyajian data yang diliputi dengan diagram garis, batang, lingkaran, dan batang daun. Oke, definisi statistika. Statistika itu merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari mengenai cara pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian data dengan sistematis agar dapat mudah dipahami dengan jelas. Yang kedua, berfungsi menganalisis dan menafsirkan data-data yang akan digunakan dalam mengambil keputusan, perencanaan, dan kesimpulan yang tepat dari sifat-sifat data tersebut. Jadi fungsinya hanya ada dua ini, ya. Oke, kita lanjut ke penyajian data. Yang pertama itu dalam bentuk diagram garis. Diagram garis itu digunakan untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu dan berkelanjutan. Contohnya perkembangan populasi penduduk di suatu kota dan omset barang di suatu toko. Nah, contohnya yaitu hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli 2016 ditunjukkan pada tabel. Jadi ada tabelnya mulai dari Januari sampai ke Juli dengan jumlah distributornya. Ada 10, 15, 30, 35, 25, 45, dan 60. Nah, dari tabel tersebut kita bisa membuat diagram garisnya dengan cara mendefinisikan saja. Ya, ini contohnya. Jadi gambar diagram garisnya dari Januari itu 10, Februari itu 15, Maret, terus April, lanjut dihubungkan. Nah, diagram batang. Diagram batang itu suatu penyajian data dengan batang-batang arah vertikal dan horizontal. Jadi ada dua, bisa vertikal, bisa juga horizontal. Mari kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti pada gambar. Jadi, berikut merupakan data korban kecelakaan di Kabupaten Wiyurejo. Nah, dari sana kita ketahui ada tahunnya, tahun dari 2012 sampai 2016. Korban dari kecelakaan ada dari 10, 20, 15, 28, dan 25. Nah, kita bisa buat dalam bentuk diagram batang vertikal. Jadi, hanya kita definisikan saja 2012 itu 10, 2013 itu 20, sampai ke 2016 itu 25. Ya. Nah, beda halnya dengan batang horizontal. Kalau tadi tahunnya di bawah, sekarang tahunnya di samping, sehingga akan membentuk horizontal. Jadi, dia ke atas terus sampai ke 2016 ya. Oke, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini hanya penyajian data yang menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Bisa bentuknya persentase atau juga bentuknya derajat. Jadi kalau misalnya persentase itu 100%, sedangkan derajat itu 360. Kita lihat contohnya, diketahui tabel menunjukkan ekskul olahraga SMLT IGM. Nah, jadi di sini ada sepak bola, basket, voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Jumlah anggotanya juga. Jadi dari sini kita bisa ketahui jumlah anggota keseluruhan. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Sehingga kalau kita lihat dari tabelnya, jumlah anggota keseluruhan setelah dijumlahkan adalah 200. Ini Miss buat dalam bentuk 2, ada persen sama sudut pusat. Yang persen itu bisa kita buat misalnya yang 60. Berarti 60 per 200 dikali 100%. Jadinya 30%. Nah, yang persentase tadi dari sana kita bisa lihat ada persennya. Sedangkan kalau sudut pusat itu bisa kita gunakan dari 60, hanya dikalinya saja yang berbeda. Kalau tadi persen, sekarang 360 karena satu putaran itu 360 derajat. Sehingga bisa dilihat dari hasilnya. Nah, dari hasil itu bisa kita gambar bentuk lingkaran seperti ini. Ya, kalau misalnya mau pakai derajat boleh diperkirakan menggunakan busur atau pakai persentase ya. Bisa dilihat 30%, terus 25, 22,5, dan seterusnya.
Yang terakhir, diagram batang daun. Jadi diagram batang daun adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan daun dari suatu set data. Jadi ada batangnya sama daunnya. Batangnya itu adalah angka pertama, sedangkan daunnya itu adalah angka kedua. Nah, contohnya ya, sajikan data berikut dalam diagram batang. Jadi di sana ada datanya, ada 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai di 28 ya. Mari kita lihat hasil menjadi diagram batang daunnya. Nah, dari data ini tadi, kita bisa lihat batang sama daun. Batangnya itu adalah bilangan satuannya. Bilangan satuannya otomatis 0, ada 1 sama 2, karena 0 ada yang belasan, ada yang puluhan. Nah, dari sana yang batangnya 0 itu ada angka 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Itu adalah daunnya. Kalau yang 1 itu ada angka daunnya ada 0, 2, 2, 4, 5, 5. Sedangkan yang 2 itu ada angkanya yang daun ada 1, 2, dan 8. Karena 2 itu ada 21, 22, 28. Sedangkan 1 itu ada 10, 12, 12, 14, 15, 15. Jadi hanya memisahkan antara angka awalnya sama angka terakhir. Oke, thank you for attending. Terima kasih, sampai bertemu lagi di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.